Please be seated. Silakan duduk. It's good to see a lady guitarist. Sungguh senang melihat gitarisnya perempuan. Hallelujah. Normally Pamekasan someone else play guitar ya. Biasanya kan Pamekasan yang main gitar beda lagi. Shalom. Shalom. It's good to be with you in Pamekasan. Sungguh senang bisa bersama saudara kembali di Pamekasan. I say hi to Ibu Wati. Saya bilang, hai Ibu Wati. I say like that, she did not see me. It's good to see all of us back here. Ya, sungguh senang ya kita semua bisa kembali lagi. Now in 2.5 years you must have learned many things. Di dalam 2,5 tahun kan saudara mungkin banyak mempelajari banyak hal. Or Atau you get more frightened. saudara makin takut. Yang mana satu ya? Yang mana? Many people got frightened. Banyak orang kan yang menjadi ketakutan. Many people got so frightened. Banyak orang yang begitu ketakutan. So when I was reading the Bible, meditating the word of God, Pada waktu saya baca firman Tuhan dan saya meditasikan firman the Tuhan, Bible says, Alkitab katakan what they call plague will not come into your home. bahwa tulah itu tidak akan mendekat ke rumahmu. In the house, Di dalam rumah. but not outside. Di dalam rumah bukan di luar. Don't be mistaken, yeah? Jadi jangan salah ngerti. That's why Psalms 91 it says that no evil shall come Oleh to your karena house. itu di dalam Mazmur 91 kan dikatakan supaya apa? Kejahatan tidak akan menimpa kamu Amen. In your home. di dalam rumah kamu. Tetapi There are in other places in the Bible, ada juga di beberapa ayat firman Tuhan God dalam says He will Alkitab katakan preserve you from evil. Dia akan menjaga kamu dari yang jahat. Amen. He will protect you. Dia yang akan melindungimu. Now, people of God, Ma Tuhan, in 2.5 years, dalam waktu 2,5 tahun many things has happened. banyak hal terjadi. So I was talking to Pak Yusa this afternoon. Saya bicara kepada Pak Yusak tadi siang. Now, coronavirus is about 3 years now. Virus corona ini kan sudah hampir 3 tahun. Am I right? Benar gak? Now, in the time of Moses, there were 10 plagues. Di zamannya Musa dulu kan ada 10 tulah. Benar nggak? Benar gak? Satu tulahnya berapa lama? Satu tulah ke tulah yang berikutnya itu jangka waktunya berapa lama? Wah, push tahu. Saya nggak tahu. Amen? Nggak tertulis ya? Kan nggak dicatat. Nah, in our imagination, Di dalam imajinasi kita. the coronavirus 3 years and not over yet. Kalau tulah yang namanya tulah dari virus corona ini aja mau 3 tahun belum habis-habis. Nah, can you imagine? One tulah after tulah in Moses' day? Jadi kalau dari satu tulah ke tulah berikutnya di zaman Musa. Berapa tahun? Kalau satu tulah kayak sekarang ini aja nih, tulah virus corona belum habis-habis udah mau 3 tahun. 10 tulah berapa tahun udah? 10 kali 3 berapa Pak? 13 ya? Hah? 30 tahun. 30 tahun. Wah, so long ah? Oh begitu lama ya? Is that long? Apa segitu lama? Why must be so long? Kenapa kok harus begitu Why God lama? allow it so long? Kenapa kok Tuhan izinkan terjadinya Because lama? the heart of Moses so wicked. Moses? Pharaoh. Karena hati Firaun begitu jahatnya. It was so hard. Begitu keras. God had to break it. Tuhan harus hancurkan. Now in our situation, Di dalam situasi kita, why taking long? kenapa kok lama? You check and see every leaders of the nation of the world. Coba saudara perhatikan setiap pemimpin bangsa yang ada di dunia ini. Are they not wicked? Bukankah mereka juga adalah orang-orang jahat? You think God is quiet? Apakah saudara pikir Tuhan kita diam aja? Because the people who are weak are being victimized. Kenapa? Kan zaman sekarang orang yang lemah jadi korbannya. I mean, they are the one affected most. Mereka yang paling kena They dampak. cry to God. Mereka menangis kepada Their Tuhan. blood cry to God. Darah mereka ini berseru kepada Tuhan. Although you can say COVID was not created by God. Walaupun saudara bisa lihat bahwa COVID ini kan bukan diciptakan oleh Tuhan. It is not coming from God. Itu bukan berasal dari It Tuhan. came from man. Datangnya dari manusia. That is obvious. Itu udah pasti. That's why they cannot find medicine. Oleh karena itu kenapa mereka tidak bisa menemukan obatnya? Because it mutates. Kenapa? Karena terus mutasi terus. Pindah-pindah terus. Changes. Berubah. But people have God. Tetapi umat So Tuhan. one prophet of God was, God said to him. Ya satu hamba Tuhan yaitu seorang nabi. Tuhan bicara kepada dia. He said, Dia bilang there will not be medicine for bahwa coronavirus. tidak akan ada obat untuk COVID ini. But my people, my church, when they cry unto me, Tetapi umatku, gerejaku, kalau mereka sungguh-sungguh berseru menangis kepadaku. amen,
I will interfere Aku yang akan campur tangan. and I will stop. Aku akan hentikan Now, itu. our church, do we pray for coronavirus every day? Apakah gereja kita berdoa yaitu untuk COVID Corona ini setiap hari? Ya, untuk keluarga kita aja ya. Iya, mungkin kita berdoanya untuk perlindungan keluarga kita Did you aja. pray for the nation? Apakah kita berdoa untuk Did you negara pray ini? for the people? Apakah kita berdoa untuk Did you pray for orang-orang? the people suffering in the hospital? Apakah kita juga berdoa untuk mereka yang menderita di rumah sakit? Only then Hanya setelah itu God will interfere. Tuhan baru campur tangan. Jadi number one important now prayer request. Yang pertama yang sangat penting permohonan doa adalah Pray for corona. berdoalah untuk corona ini. And not only that, Bukan hanya itu, God used this now to actually prepare for His coming. Tuhan itu mempersiapkan semua ini untuk kedatangan Dia. Amen. Now last time before COVID, the people to come to church on Sunday very difficult. Zaman dulu sebelum terjadinya COVID, orang mau datang ke gereja aja hari Minggu udah susah. Kenapa? Kenapa? Kerja. Kerja Terus. Kerja terus. Amen. Mereka mengejar kerja. Amen. You ask them to come to church, cannot come. Mereka diminta suruh datang ke gereja nggak bisa. Now during coronavirus, when you are at home for 2 years, what did you do? Jadi waktu zamannya COVID di Corona ini 2,5 tahun, apa yang kamu lakukan? Udah baca Alkitab? Baca Alkitabnya udah selesai Have you belum? finished reading the Bible from Genesis to Revelation? Apakah saudara sudah selesai baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu Kan 2,5 tahun ini? Amen. Gak ada apa-apa you want to do in the house kan? Kan saudara kan nggak bisa kemana-mana, cuma diem di rumah aja. Am I right? Bener gak? Tapi gak habis juga bacanya. Tapi nggak habis juga baca Alkitabnya 2,5 Tapi tahun. katanya kalau Tuhan Yesus datang dia mau pergi. Amin. Dijemput oleh Tuhan Yesus katanya. Sebenarnya yang mau jemput itu siapa saya nggak tahu. Halo. Amin. So these 2.5 years teach us a lot of lesson. Jadi 2,5 tahun belakangan ini kan mengajarkan kita banyak pelajaran. How much I am thirsting for God. Di situ kita baru bisa tahu atau menguji seberapa sebenarnya saya haus akan Tuhan. How much I do need God in my life. Seberapa saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Many people only pray to God for protection, don't want COVID, don't want COVID. Banyak orang berdoa hanya untuk perlindungan Tuhan. Aku nggak mau kena COVID, nggak mau kena COVID. But God created this time so that you might be closer to Him. Tuhan ciptakan waktu seperti ini supaya apa? Supaya saudara lebih dekat dengan Dia. Same thing to the people of Israel. Sama juga dengan bangsa Israel. In Egypt. Di Mesir. They were only getting up in the morning, work, come back, makan, tidur. Mereka itu kan waktu mereka jadi budak di Mesir, mereka cuma apa? Bangun pagi-pagi, mereka terus kerja sampai larut malam, cuma makan lalu pulang tidur. That's all they did. Itu yang mereka Every lakukan. day. Tiap Every hari, day. tiap hari. No time to even go to see God. Bahkan mereka dikatakan tidak punya waktu beribadah kepada So Tuhannya. God brought them together in the home. Lalu Tuhan mengumpulkan mereka bersama semua So di that rumah. they can worship their God. Supaya mereka boleh menyembah Now, Tuhan many Allah mereka. families like that. Banyak keluarga seperti itu. Husband go to work, come back and eat and sleep. Suami-suaminya mereka pergi kerja, pagi udah berangkat, pulang malam, cuma taunya tidur, makan. No time for anything in the house. Mereka nggak punya waktu apa-apa di rumah. Baru pertama kali 2 tahun di rumah. Baru pertama kali mungkin ya sejak corona mau nggak bisa kerja jadi 2,5 tahun di rumah. Bapak nggak tahu what to do in the house now. Bapak-bapak jadi nggak tahu harus gimana sekarang. Lebih berantem di rumah. Ya kalau bapak-bapak terus-terusan 24 jam diam di rumah bersama istri berantem terus. A lot of things we learn Jadi banyak hal yang kita pelajari. when God bring us out, Pada waktu Tuhan membawa kita keluar, make us together. menjadikan kita jadi Make us stay satu. in. Diam di dalam Dia jadi satu. Now people have Sama got Tuhan. first time in my 30 years of experience Pertama kali dalam pengalaman 30 tahun saya in ministry, di dalam pelayanan, or maybe 30 years plus, mungkin 30 tahunan lebih, I was at home for 2 years and 5 months. saya diam di rumah 2,5 tahun. So what happened? Apa yang terjadi? If I don't go out and minister, I got no food. Kalau saya nggak keluar pergi pelayanan, saya nggak punya makanan. That's my call to God. Karena itu panggilan saya God terhadap says, Tuhan. I call you, you go. Karena Tuhan bilang, aku panggil kamu, kamu pergi. You don't worry about anybody. Kamu nggak usah khawatirin siapapun. I will provide Aku you. yang sediain kamu. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Makan dari mana? Saya mau makan dari mana? Rawon pun gak dapat, Bu.
Rawon nggak ada. Hallelujah. Amen. Can you imagine? Saudara bayangkan, Now people of God, Ma Tuhan, 2.5 years, 2,5 tahun God showed me His faithfulness. Tuhan tunjukkan kesetiaan Dia kepada saya. Luar biasa. Amin. I sit down, I cry. Saya duduk, saya bisa nangis. I say, God, you care for me so much. Tuhan, Kau begitu peduli sama saya. The only person who give me love gift is she. Dia kirim saya tiap bulan. Haleluya. Kerjanya di Amerika tapi berkati saya. Perpuluhannya kirim saya. Luar biasa Pak ya. Ada juga. Tapi ini satu-satunya aja. Haleluya. But Tapi God never miss anything in our life. Tuhan itu tidak pernah lalai dalam kehidupan during kita this selama ini. COVID season, Jadi waktu zamannya COVID ini, it's time for us to discover God's love. waktunya untuk kita menemukan ya, cari tahu kasihnya Tuhan. How much He care for Amin. us. Seberapa Dia itu sebenarnya peduli kepada kita. More than you can even imagine. Lebih of dari yourself. apa yang bisa kita pikirkan. You know, I was supposed to go to America in March 2019. Seharusnya Pak Mutu pelayanan di Amerika itu akhir Maret, awal-awal April di tahun 2020. I preached in my church on the 15 and 16. Saya masih khotbah di gereja saya di tanggal 15 Maret. Amen. And then 16, 17, 18 supposed to leave to Kuching. Yaitu 16, 17, 18-nya, tanggal 18 saya harusnya pergi ke Kuching From pelayanan. Kuching to what they call Tarakan. Dari Amen. Kuching kita harusnya pelayanan Labuan, ke Sandakan. Sandakan. Ya, dari Kuching ke Sandakan, ke Tawau, ke Tarakan, terus masuk ke perbatasan. Samarinda, Jakarta, pulang ke Malaysia. pulang lagi ke Malaysia. 2 hari selepas itu ke Amerika. 2 hari setelah itu harusnya jadwal ke Amerika. After the Sunday service, I felt something not right. Ya, setelah ibadah hari Minggu, saya rasanya kok ada yang nggak enak. I don't think it's the right time to go. Kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk pergi. Can you imagine? Saudara bayangkan, Visa sudah dapat. visanya saya udah ada, Tiket sudah siap. tiketnya juga sudah siap. Haleluya. Dalam iman aja. But God put a stop, said no. Tetapi Tuhan bilang enggak. So I told Ibu Lily, I don't think this is the Pak time. Mutu telepon saya, kayaknya enggak sekarang ini saya pergi. This is not the time. Ini bukan waktunya. God wants me home. Tuhan mau saya ada di So rumah. I was home. Saya di rumah, Don't know what to do. enggak tahu mau ngapain. Because we are so, busy in the ministry all the time. Karena kita selalu sibuk ya setiap waktu dalam pelayanan. So much so I start reading my Bible. Sampai-sampai saya mulai baca Alkitab saya. All my Bible become pieces. Alkitab saya udah robek-robek jadinya. Keseringan dibuka-buka, 2 tahun, buka-buka. 2 tahun. Huh? All came to pieces. Semuanya lepas-lepas. Sekarang udah beli yang baru. Sekarang udah ada yang baru. Hallelujah. So people of God. Tuhan. So you need to search yourself. Jadi saudara harus selidiki dirimu In sendiri. these 2.5 years, what did God teach you? Selama 2,5 tahun apa yang Tuhan ajarkan buat diri kamu? Amin. Dia ngajar nggak? Pasti. Pasti dia ajarkan So kita many sesuatu. things. Banyak hal. Hallelujah. So many things. Banyak hal. So people of God, Ma Tuhan, with this I want to take you now dengan ini semua saya ingin membawa to saudara show lihat. how God leads men into definite deal. Yaitu bagaimana Tuhan pastinya menuntun manusia. Amen. Now look at in Psalms 25, Lihat dikatakan di dalam Mazmur 25. verse 8, 9, and 10. Ayat 8, 9 dan ayat 10 katakan. It says, Mazmur 25 ayat yang ke-8. No, because it's a fan. oh, okay. Mazmur 25 ayat 8, 9, 10. 8 until 10. For first, Oke. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. amen. Now look at this now. Lihat ini, It says, dikatakan God, good and upright is the Lord. Tuhan itu baik dan benar. And you must remember all the time, Saudara harus ingat setiap waktu, God is always good. Tuhan itu selalu baik. And not only that, Bukan hanya itu, He's always upright. dia itu selalu benar.
Hallelujah. He will never turn right, no turn left. Tuhan itu nggak pernah yang namanya menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. No way you can sogok him. Nggak bisa kita nyogok dia. No way he will close one eye. Nggak bisa juga dia tutup sebelah mata. No way he will stop when injustice is happening. Tidak juga ia itu berhentikan ketidakadilan. Therefore, Oleh karena itu, he teaches sinners his way. dikatakan sebab itu ia bukan menunjukkan. Kalau terjemahan Alkitab Indonesia kan bilang sebab itu ia menunjukkan kepada orang jalan kepada orang yang sesat. Tapi kalau Inggrisnya dikatakan oleh karena itu dia ajarkan orang-orang berdosa di dalam jalannya. Amen. Amen. He will teach the sinners. Tuhan akan ajarkan orang berdosa. Now people of God, Ma Tuhan. sometimes you say, I'm a sinner, God will not teach me. Kadang-kadang kita bilang saya orang berdosa, Tuhan mungkin How nggak mau can God ajarkan speak saya. to me? Bagaimana Tuhan bisa berbicara pada But the saya? moment you repent, Tetapi begitu saudara bertobat, the Bible tells me, Alkitab memberitahukan this saya God will teach the sinners. bahwa Tuhan akan mengajarkan orang berdosa. Now, why he do that? Kenapa Tuhan lakukan itu? Because the next verse will tell you, Karena ayat berikutnya the memberitahukan kita humble he guides in judgment, justice. yang rendah hatilah dituntunnya bukan menurut hukum, di dalam keadilan. Hallelujah. Amen. And then he says, Lalu and the dikatakan humble he teaches his way. dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Look at what he says. Lihat apa yang dikatakan. The humble he guides in justice. Yang pertama dikatakan, yang rendah hati dia ajarkan di dalam keadilan. So the first thing when you become humble, Tahapan yang pertama pada waktu saudara rendah hati, what do you learn? apa yang saudara You pelajari? learn justice. Saudara akan belajar apa itu keadilan. What is justice? Apa itu keadilan? That means Artinya, when you deal with people, pada waktu saudara berurusan dengan you orang, deal with people with justice. saudara juga berurusan dengan orang dengan adil. Hallelujah. Biasanya siapa yang mau keadilan? Biasanya yang meminta keadilan itu siapa? Yang tertindas. Kan orang yang tertindas. Am I right? Benar gak? And who are these orang tertindas? Siapa orang yang tertindas ini? Orang tertindas ada orang yang kecil-kecil di bawah. Orang yang tertindas itu kan biasanya kan orang yang mungkin orang yang lemah, yang kecil-kecil statusnya. Hallelujah. Now people have got. Ma Tuhan, Now these people, what will happen now? orang-orang ini apa They yang will cry terjadi? to God Mereka ini yang akan berseru kepada Tuhan. for justice. Minta keadilan. God, show me justice. Tuhan tunjukkan keadilan. Give me justice. Berikan aku keadilan. Now people have got. Ma Tuhan, If you remember the first brothers who killed one another, kalau saudara masih ingat Cain and Abel? kisah yaitu kakak beradik yaitu yang saling yang membunuh. am I right? You Yaitu remember Kain that? dan Abel. The elder brother's blood cried out. Or the younger brother. Yang gebrek. Darah adiknya ya yang kecil kan. Abel itu kan berseru kan. Dikatakan darahnya Abel yang berseru. Cried to the Lord, Berseru kepada Tuhan. asking for justice. Menuntut keadilan. Amen. So the first thing you learn Jadi hal yang pertama yang saudara pelajari. after you become a sinner, Setelah saudara menjadi orang berdosa. from sinner you become righteous. Dari orang berdosa saudara kan berubah menjadi orang benar. Or Atau from sinner sudah bertobat. dari orang yang berdosa saudara menjadi orang yang bertobat. When you learn that, Kalau saudara the belajar first itu. thing you will learn Hal yang pertama yang saudara pelajari. to humble yourself. Yaitu saudara akan merendahkan dirimu. That's what Jesus said Oleh karena itu Yesus in katakan. Matthew 11:29. Di dalam Injil Matius 11 ayat 29. Remember? Pikulah kuk yang kupasang padamu, belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu belum buka Alkitab, dia sudah hafal ya. Haleluya. Amen. Matthew 11:29. Injil Matius 11 ayat 29. Ah, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat now ketenangan. look at what he says. Lihat apa yang dikatakan. He says, Dikatakan? carry the yoke. Pikul kukmu. Nah, kuk itu sebenarnya salib. Kuk itu sebenarnya kan bicara salib What kita. is salib? Apa sih salib? Salib is responsibility. Salib itu juga bicara tanggung jawab. Your commitment. Komitmen kamu. Amen. Now that means Artinya many people in the world will not want to be committed. banyak orang di dalam dunia kan nggak mau kalau disuruh berkomitmen. But Tetapi mau berkat mereka mau. kalau disuruh berkomitmen sama Tuhan belum tentu mau. In Tapi a- kalau ditanya berkatnya mau. In Western world, they want to stay together without commitment. Kalau di dalam dunia orang barat ya, kan mereka mau hidup sama-sama dulu ya tanpa ikatan atau komitmen perkawinan. Nggak usah kawin. Gak usah kawin. Why? Kenapa? Commitment. Karena bicara komitmen lagi. Amen. Commitment has responsibility. Karena apa? Di dalam komitmen itu ada tanggung jawab. And responsibility is accountability. Dan tanggung jawab itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Now that is heavy.
Pardon? Itu berat. Itu berat. They don't want. Itu yang mereka So nggak we mau. just stay together aja. Jadi mereka selalu bilang, ya udah daripada kawin punya tanggung jawab berat, tinggal sama-sama aja. I mean, that's all. Itu aja. What do they call that in bahasa Indonesia? Kalau orang Indonesia bilang bahasa Belandanya 7-Eleven ya. Kumpul Kumpul kebo. ke- Oh, kumpul kebo. Iya, bagus namanya. Saya Pak. nggak tahu kenapa kumpul kebo, kenapa nggak bilang kumpul. Kerbo yang Bilang suka, kerbau. suka kumpul begitu ya. So people have got. But Jesus said, Tetapi Yesus katakan, come and take my yoke upon you. yaitu kamu datang, pikul kuku, belajar dari aku. Now remember, if you do not carry the yoke, Kalau kamu nggak pikul kuk, you don't carry your responsibility. kamu nggak pikul tanggung jawab, You are not responsible for your commitment. kamu nggak mau bertanggung jawab sama komitmenmu, Jesus said, Yesus bilang, you cannot learn from me. kamu nggak bisa belajar dari aku. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan mau orang yang bertanggung jawab. There must be accountability, responsibility. Harus ada tanggung jawab. Hallelujah. They have to be responsible. Mereka harus bertanggung jawab. People who are responsible are the people God says, I will teach you. Orang yang bertanggung jawab inilah yang Tuhan katakan, aku akan ajarkan kamu. So if you don't want to be responsible, Kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, God cannot teach you. Tuhan nggak bisa ajarkan kamu. Because you cannot carry the cross. Karena kamu nggak bisa pikul salib. Amen. That means Artinya, you cannot be humble. kamu nggak bisa jadi rendah hati juga. Amen. Why? Kenapa? Because take my yoke and learn of me. Karena dikatakan pikulah kuku, belajarlah daripadaku. So the first thing you become a Christian, what do? Jadi pertama kali kalau kita jadi orang Kristen, apa yang kita We pelajari? learn of him. Belajar dari dia, Learn of his character. belajar karakternya, Learn of his nature. belajar sifatnya, Learn the way he thinks. belajar pola pikir Tuhan, Learn the taste of his life. belajar yaitu untuk apa? Mencicipi cita rasa Learn to hidupnya. know what he likes and he doesn't Dan like. belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. When you do that first, Kalau kita lakukan ini terlebih dahulu, amen, what will happen now? apa yang terjadi? Your nature will change. Maka sifat manusia kita jadi berubah. Haleluya. Tapi orang Kristen suka nyanyi. Tuhan Yesus. Hah? Kenapa? Tidak berubah. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah. Itu karenanya saya nggak berubah. Banyak orang Kristen begitu. Banyak orang Kristen berpikir begitu. Haleluya. So people have Tuhan, got, Tuhan. dia nggak berubah karena he's perfect. Dia memang tidak berubah karena dia udah sempurna. Sempurna, nggak usah berubah. Gak perlu berubah. Ya, but you and I Tetapi saudara dan saya, must berubah. kita yang harus berubah. Berubah seperti apa? Berubahnya seperti apa? Seperti sama kayak dia. Haleluya. Amen. So people have got. Tuhan. So Jesus said, Yesus you katakan, will only learn of me kamu akan belajar tentang aku if you take the yoke. kalau kamu pikul kuk. Haleluya. Satu dari orang Kristen itu hari Minggu harus ke gereja. Am I right? Salah satu kan kuk daripada orang Kristen kan hari Minggu ya wajib ke gereja. Wajibkah kita? Kalau kantor panggil jam pagi, kita pergi ke sana dulu. We go to work first, we don't care about the church. Ya kalau kita dipanggil sama kantor suruh kerja ya kita harus ke kantor dulu ya nggak peduli deh gerejanya. Now in India there are churches they have a service at 5 a.m. in the morning. Nah, kalau di India mereka punya gereja yang punya ibadahnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Mungkin kita masih bertidur ya. Mungkin jam 5 pagi kita masih enak tidur. Tapi mereka sudah bekerja. Tapi mereka sudah Kenapa? mulai ibadah. Why? Kenapa? Because most of them are businessmen. Karena kebanyakan dari mereka itu masih pengusaha. Must go and buka toko. Ya, mereka harus berdagang, buka toko. Jadi mereka minta tolong ibadah Jadi dulu. mereka bilang, tolong sebelum mereka melakukan aktivitas lain beribadah dulu. Saya mau ke gereja dulu. Saya mau ke gereja dulu. Beribadah dulu. Beribadah dulu. Then only I will go for. Baru saya buka toko. Nah, for them the church will have 5 o'clock service. Dan untuk alasan itu jadi gereja punya ibadah jam 5 pagi. Especially for them. Khusus untuk mereka. Not full. Nggak penuh. Not full. Nggak penuh. But we don't want anybody to miss the church. Tetapi kita nggak mau ada orang tuh yang kasih alasan, saya nggak mau ke gereja. Then there's another group. Ada lagi kelompok He lain. says that I cannot come in the morning. Mereka bilang, saya nggak bisa datang But at pagi. evening I can come. Ibadah malam aja saya bisa datang. I can come. Saya bisa So what the datang. pastor do? Jadi apa Ya yang udah, gembalanya kita buka lakukan? satu lagi. Ya udah kita buka ibadah satu lagi. Jadi overworking is Pak Pendeta. Jadi yang kerjanya berlebihan ekstra ya Pak Gembala. Pagi udah jam 5 udah harus start.
Jam 5 pagi dia udah harus mulai ibadah. 8 o'clock in the service. Mungkin ibadah yang biasanya jam 10 o'clock 8. another service. Mungkin ada yang ibadah keduanya jam 10. Selepas itu makan bisa istirahat sekejap. Setelah itu mungkin makan siang bisa istirahat Enggak sebentar. Enggak juga. Jam 2 ada untuk pemuda. Kadang-kadang jam 2 harus ada ibadah pemuda. Halo. Jadi pendeta gampang ya? You think so? Kamu pikir jadi pendeta gampang? Coba. Nggak tahan 1 tahun. Banyak yang kabur. If you are only going to become pendeta because of the luxury, the money. Kalau saudara tujuannya jadi pendeta hanya untuk kekejar kemewahan, cari uang. You're wrong. Salah, gak akan tahan di ladang Because we Tuhan. are called to serve Him. Karena kita ini kalau yang namanya pelayan Tuhan, ya namanya pelayan, terpanggil melayani. Aduh, COVID ini kenapa mau ke Surabaya, ke Pamekasan, Bulili, nggak usah lah. Nggak. Have to serve God, serve God. Kalau harus melayani Tuhan ya melayani. Melayani. Hidup ini punya Dia. Amen. Amen. Belongs to Him. Miliknya Tuhan. That means Artinya, you and I learn one thing. What? saudara dan saya kita belajar satu hal. When you take up the yoke, you Kalau learn. waktu kita pikul kuk, kita belajar. Now I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara. how much have you learned about Jesus? Seberapa banyak saudara belajar dari Yesus? Do you know when He will walk with you? Tahu nggak kalau Tuhan itu lagi jalan sama kita, When will He stop? kapan Tuhan berhenti, When He will not look at you? kapan Tuhan nggak mau lihat kita, When He will look at you? kapan Tuhan liatin kita, When He will smile? kapan Tuhan senyum, When He'll be angry? kapan Tuhan marah, When He will be crying? kapan Tuhan nangis, When He says, I can't, He just quiet? kapan Tuhan itu diam When He aja, will not lift up His hand? kapan Tuhan nggak mau angkat When He will tangannya, lift up His hand? kapan dia akan angkat Now, tangannya. you have learned all this? Kalau saudara sudah pelajari semua ini, That means you know your God. artinya saudara akan kenal siapa Tuhan Allahmu. Amen. Now God says that the Bible says, the humble I will guide. Bahwa Alkitab katakan yang rendah hatilah yang akan aku tuntun. Amen. That means I take my yoke upon you and learn of me. Oke, oleh karena itu dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah And daripadaku. what do you learn? Yang kita pelajari I'm apa? humble and lowly of heart. Yesus sendiri aja bilang kalau aku lemah lembut dan rendah hati. Amen. Bukan lemah lembut itu ya. Bukan lemah lembut, maaf ya kayak banci, bukan. Bukan ya. Haleluya. Now people of God, Nah Tuhan, I'm gentle aku lemah lembut and lowly of heart. dan rendah hati. So who is a Christian? Siapa orang Kristen? A Christian is gentle and lowly of heart. Orang Kristen itu adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Why? Kenapa? Because he take the yoke. Karena orang itu mau pikul kuk. Amen. After he take the yoke, Setelah dia pikul kuk, he learn of his God. dia belajar He Tuhannya, gets the nature of God. dia dapetin sifat karakter Then he Tuhannya. says, Lalu The dikatakan, humble he guides in justice. yang rendah hati ini yang dituntun dalam keadilan. Amen. So who will know keadilan? Jadi siapa orang yang akan tahu Who keadilan? will know yang benar? Siapa orang yang bisa tahu yang Who mana yang can make the benar? right decision? Siapa orang yang bisa membuat keputusan yang benar? Financial decision, Membuat keputusan keuangan, family decision, membuat keputusan keluarga, children's decision, membuat keputusan buat anak, decision to do something. bahkan yaitu keputusan anak-anak Who untuk will melakukan learn that? sesuatu. Siapa yang bisa Who pelajari can say semua right? itu? Siapa yang bisa katakan? The Bible tells me, Alkitab memberitahukan saya, the humble in the yang Lord. rendah hatilah. Amen. Ini kelihatannya semuanya udah lapar ini ya. Haleluya. Now people of God, Nah Tuhan, he humble. Now look at Psalms 147 verse 6. lihat dikatakan di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-6. Mazmur 147 ayatnya yang ke-6. Katakan, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Amen. The Lord lifts up the humble. Tuhan itu mengangkat. Bukan dikatakan Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Kalau bahasa Inggrisnya katakan Tuhan itu mengangkat yang rendah hati. Amen. He will lift up the humble. Tuhanlah yang akan mengangkat orang yang rendah hati. Amen. He will lift them up. Tuhan yang akan mengangkat. Now what is the opposite of humble? Apa sih kebalikan daripada rendah hati? Huh?
Sombong, tinggi hati. tinggi hati. Yang mana lebih di gereja, Pak? Yang mana yang lebih banyak di dalam gereja? Humble Yang or the proud? yang rendah hati atau yang tinggi hati? Yang mana lebih, Bu? Hah? Ibu ketawa aja saya udah tahu sih. Amin. Yang mana? Which category is more now? Yang mana kategorinya yang lebih? Oh, belum lihat. Haleluya. You be surprised. Kita bisa kaget. Amen. You be surprised. Kita bisa The kaget. proud are so many. Kenapa? Yang sombong lebih banyak. Now the Bible tells me Alkitab memberitahukan saya. God knows the proud also. Tuhan kan juga tahu orang sombong. Now in verse 8 he says, God good and upright is the Lord, therefore he teaches the sinners. Verse 8 tadi. In Psalms. Kembali lihat Mazmur 20-nya tadi ayat 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar sebab itu yang mengajarkan jalan kepada orang yang berdosa. Amen. That means people who are sinful, Artinya orang yang berdosa when they repent, pada waktu dia bertobat, God will teach them. Tuhan akan ajarkan mereka. But Tetapi what about the proud? bagaimana dengan orang yang sombong? What God will do with the proud? Apa yang Tuhan lakukan dengan By orang the way, sombong? Ngomong-ngomong, Did God created the proud? apakah Tuhan yang menciptakan kesombongan? Or where did the pride come from? Atau kesombongan itu munculnya di mana? From earth or heaven? Di bumi atau di surga? Oh, saya tahu kalian nggak bisa ngomong karena semuanya pakai masker ya. Haleluya. Hah? Dari mana? Hah? Di bumi apa di surga? Hah? Sebagian kubu bilang di surga, sebagian bilang di bumi. Ayo kita voting aja dah. Sebagian bilang di neraka. Di neraka. Ya, dari mana? Oh, Dari surga ya. Bapak bilang pertama di surga ya. Pertama di surga. Sebenarnya God did not create in heaven. Iya, Tuhan tidak menciptakan kesombongan kan di surga. Because in heaven only perfection exists. Karena apa? Sebenarnya di dalam surga itu kan hanya ada kesempurnaan aja yang ada. Nothing less than kesempurnaan Tidak kurang daripada kesempurnaan. can be in heaven. Boleh ada di dalam surga. So what happened? Jadi apa yang terjadi? One day Lucifer perceived the thought of a pride. Suatu hari Lucifer itu belum bicara, belum apa, baru pikir aja dalam hatinya. So pride God gave birth in the heart of Lucifer. Oleh karena itu in heaven. kesombongan itu lahir dari hatinya Lucifer di surga. Nah, saya mau tanya, Saya mau tanya, if you are proud, will you know it? kalau kita sombong di dalam hati kita sebenarnya tahu gak? Adi tahu nggak? Adi, is it? Iya, Oh, Adi. Ya, tahu nggak? Kalau kamu sombong tahu nggak? Oh, kamu nggak tahu. Gak Tapi sadar. orang lain yang tahu kan? Tapi kamu nggak tahu. Kalau kita sombong kita bisa tahu gak? Tahu ya Bu? Tahu lah ya. Tahu nggak? Pasti kita tahu. Tapi ya we only act like don't know. Nah, tapi pura-pura nggak The tahu heart. lah. The heart becomes kembang. Kalau kita mau ini ya, mau banggain sesuatu aja kan sebenarnya kita tahu kan hati kita bisa duk duk kan lebih kencang. Kalau duk-duk itu ketakutan lihat. Oh enggak. Oh, yeah. Nah, when pride comes, you know your heart becomes enlarged like that. Kan waktu kita mau membanggakan diri, mau sombong kan kayaknya hati kita jadi gede. Kayak Haleluya. kodok itu ngembang Amin. Di dalam. di dalam. Amin. Now, once it's inside, you show the face. Begitu udah di dalam kelihatan dari mukanya. Amen. Then only you can say, Baru kita bilang, the cermin, the hati mirror of the itu, heart is your face. hati itu kan bisa tercermin dari muka kita. Amen. Your face will show your heart. Karena apa? Muka kita ini bisa kasih tahu isi hati kita. Amen. So people have that. Tuhan, So, do you know when people are proud? kita bisa tahu nggak kalau ada orang yang sombong? Yes. Iya. Dari mana? Dari mana? Dekat. Kalau udah kita deketin, Salamin. kasih salam. Amin. Salam nggak mau salam. Salam pun nggak mau salam. Saya kasih gini aja. tadi. Haleluya. Nah, salam pun nggak mau. Salam nggak mau. And salam also they touch the fingers. Pernah nggak ketemu orang kalau salaman maunya ujung jarinya aja. Ya. Belum tentu mau lihat muka kita. Nggak mau lihat muka. So proud. Kok sombong banget. Maybe after that they use disinfectant. Setelah itu apa? Cepet-cepet semprot bersihin lagi. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Amen. People have got. Tuhan. They are proud. Mereka ini But does sombong. God actually know people who are proud? Apakah sebenarnya Tuhan tahu yaitu ada orang yang sombong? Tuhan tahu nggak kalau orang sombong? Tuhan bisa tahu nggak ada orang Dari sombong? mana?
Dari mana? Look at what the Bible Lihat says. apa yang dikatakan firman In Tuhan. Psalms 138 verse 6. Di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-6. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Haleluya. Dari mana? Dari jauh. Sebelum dia masuk ke gereja aja itu Tuhan bilang, tuh. Datangnya si sombong. Dari jauh. Amen. What will happen when the pride comes in? Yaitu apa yang terjadi kalau kesombongan itu tuh ada di dalam Now diri in kita. Proverbs chapter 16 verse Di 5, dalam Amsal 16 ayatnya yang kelima. it says, Dikatakan Amsal 16 ayatnya yang kelima katakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amen. What will happen? Apa yang terjadi? Dia jadi kekejian di mata Tuhan. Orang yang sombong ini menjadi kekejian di mata Tuhan. Amen. Mungkin bukan mata manusia. Mungkin di hadapan manusia enggak. But Tetapi the Bible says, Alkitab katakan he becomes an abomination. orang itu udah jadi kekejian. Pernah lihat sesuatu yang keji ya Pak? Kamu lihat barang-barang keji begini. Aduh keji. Bagaimana Bu? Iya. Kekejian itu kan sesuatu yang kalau kita lihat atau kita pikirin ya itu bikin kita mual, enek gitu loh. God sees him from far. And the moment he opens his mouth and pray, God says, iya. Ya, Tuhan lihat orang sombong dari jauh. Begitu orang sombong ini buka mulut berdoa aja Tuhan bilang doanya udah jadi kekejian bikin enek. God turn his face. Tuhan palingkan mukanya. Now this is one reason why people say, I pray, but God is not answering me. Dan ini juga yang menjadi salah satu alasannya kenapa orang Kristen berdoa tapi Tuhan gak jawab doa-doanya. Kenapa? Now check yourself. Coba periksa dirimu. Whether there is humbleness or pride in your heart. Apakah yang ada itu kerendahan hati atau kesombongan? Because when you're proud, God says, I don't want to hear you. Kenapa kalau saudara punya kesombongan Tuhan bilang aku gak mau dengar I don't kamu. want to hear you. Aku gak mau dengar kamu. You can cry, you can lament. Kamu bisa yang namanya berseru, menangis. Amen. But God says, I cannot Tapi hear Tuhan you. bilang aku gak bisa dengar Because suaramu. kamu adalah orang kekejian. Karena kamu di mataku adalah kekejian. Mau enggak kalau jadi mau sombong enggak? Jadi ada faedahnya gak sih kalau kita sombong? Nah, antara kaya dan miskin siapa yang lebih sombong? Sama aja ya Pak ya. Gak ada ukur. Oh Bu Ati sama ya? Sama ya? Aduh, kalau orang kaya sombong wajar lah. Amen, ya Pak ya. Dia achieve something lah. Okay Ya lah. bukan wajar juga gini loh. Kalau orang kaya dia sombong, dia banggain diri, maklum lah. Dia punya sesuatu yang dia bisa banggain, dia bisa kasih lihat. Ini makan pun susah. Tapi kalau orang yang miskin maaf aja, mau makan sehari-hari susah, apa yang mau dibanggain, apa yang mau disombongin. Sombongnya luar biasa. Amen. Can you imagine now? Saudara bayangkan. That means pride is the seed of Satan in you. Artinya bahwa kesombongan itu jadi benihnya setan di dalam kehidupanmu. Then this makes me puzzled. Ini yang bikin saya A terheran-heran. person is filled with the Holy Ghost. Orang ini udah dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbahasa roh. Bisa berbahasa roh. Oh, can speak in tongues. Bisa berbahasa roh. Oh, filled in the Holy Ghost. Dipenuhi oleh Roh But the Kudus. moment they go out, Tetapi begitu keluar, kok bisa sombong juga di? Halo? Oh, nggak ada orang sih. Amen. Amen. The moment they go outside, so can become proud. ya begitu mereka keluar aja mereka begitu sombong. So my question is, Jadi pertanyaan saya, roh apa yang kamu dipenuhin tadi? jadi roh yang barusan kamu bisa berbahasa roh, bisa yang namanya mungkin merasa kepenuhan itu rohnya siapa? Kan di dalam hati ini gak boleh ada gado-gado. Kalau mau gado-gado nanti kita makan aja. Kalau mau gado-gado nanti kita cari gado-gado. Haleluya. So people of God, this is the mistake many people do. Ini yang menjadi kesalahan banyak orang. Now, what happens when these things happen? Jadi apa yang terjadi kalau sampai dosa ini terjadi? Nah, this is what the psalmist says in Psalms 20 Ini yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 20. and verse 1. Ayatnya yang pertama. Mazmur 20 ayat yang kedua Alkitab Indonesia. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Amen. May the Lord answer you in the day of trouble. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Nah, dia bilang kiranya.
Alkitab bilang kiranya. Artinya, he may not. Kalau bahasa Inggris bilang may, itu artinya bisa iya, bisa enggak. Kiranya, Kiranya. ya atau enggak. Kiranya Tuhan bisa jawab, Tuhan bisa tidak jawab. That's the meaning of it. Maksudnya kiranya tuh begitu, kira-kira. Amen. Hallelujah. So, in time of trouble, Waktu kesesakan, does God answer you? Tuhan jawab saudara gak? Ya kalau nggak ada, no problem, no trouble, whether God answer you or not doesn't matter. Coba perhatikan, waktu hidup kita gak punya masalah, hidup kita lagi oke-oke ya, seperti gak ada badai, doa kita mau dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, gak masalah. Nggak ada masalah. Kita gak pernah masalahin. Masih bisa jalan kan? Kenapa? Kita masih bisa jalanin sendiri. But Tapi when you're in trouble, coba kalau saudara udah kena masalah, will He answer you? Tuhan jawab saudara gak? That is why the psalmist said, Oleh karena itu pemazmur Daud the katakan, humble He guides in justice. yang rendah hatilah yang dituntunnya dalam And the humble keadilan. He teaches His way. Bahkan yang rendah hati ini yang dituntun, diajarkan dalam So, when there is jalan-jalannya. pride, Kalau ada kesombongan, God says, He's an abomination. Tuhan bilang orang itu udah jadi kekejian. Nah apa terjadi? Apa yang terjadi? Proverbs 16:5 says, Di dalam Amsal tadi 16 ayatnya yang kelima katakan. Amsal 16 ayat 5 katakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amen. It becomes abomination. Dia jadi kekejian. Now chapter 15 verse 26 of Proverbs. Di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-25 katakan. Amsal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bukan rombak. Destroy. Sebenarnya ya terjemahannya bukan dikatakan rumah orang congkak dirombak Tuhan, tapi rumah orang congkak dihancurkan Tuhan. Bukan iblis yang hancur. Jadi jangan salahin si iblis yang hancurkan. Kenapa keluarga saya nggak aman? Jadi kenapa di dalam Why keluarga saya selalu nggak tenang, berantem? Why husband and wife? Kenapa antara suami Why istri? children? Kenapa anak-anak? Why fight between families? Kenapa di antara keluarga Because satu dengan lain pride is berantem? ruling your heart. Kenapa? Mungkin saja kesombongan memerintah di dalam hatimu. So God says, that family will destroy. Bahkan Alkitab katakan keluarga seperti itu tuh akan dihancurkan. I destroy that family. Tuhan bilang aku yang hancurkan keluarga itu. Not Satan. Jadi bukan setan. You all look so curious. Saudara kelihatannya tegang aja ya. Kok bisa Serem. begitu? Your mind is going all over the place now. Karena pikiran saudara nih sekarang lagi melayang kemana-mana. Oh ini karena ini ya. Oh begitu ya. Oh ini bisa begini, oh ini bisa begitu. Itulah firman. Ya firman Tuhan bilang seperti itu. Amen. So people of God, Firman Tuhan. that means God destroys. Artinya Tuhan yang hancurkan. Now in Psalm 119 verse 21, Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-21. he said, Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-21 firman Tuhan katakan. Hmm. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. now that translation is also not Ini very pun well. juga terjemahnya juga agak berbeda. You rebuke the proud, dash the curse. Harusnya kalau bahasa Inggrisnya bilang engkau menghardik orang sombong, garis penghubung, terkutuk, koma. Now they become cursed. Jadi orang seperti ini jadi terkutuk. Kok saya sudah bertobat? Saudara bisa bilang kan saya sudah bertobat. Amin. Saya diurapi Roh Kudus. Saya diurapi oleh Roh Kudus. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan. Yeah, you can say anything. Saudara bisa sebut apa aja. But Tetapi the Bible says, Alkitab when katakan pride lives in your life, kalau kesombongan hidup di dalam hatimu, you are remaining cursed. kamu tetap aja di mata Tuhan jadi orang terkutuk. Halo. Parah ya Pak ya? Parah banget. Karena because there are a lot of Christians like that today. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang hidup seperti ini They zaman think they are sekarang. already born again. Kenapa? Banyak orang Kristen merasa dirinya udah lahir baru. Apalagi kalau mereka punya uang. Apalagi kalau mereka punya uang. Oh, I'm using my money to do pelayanan. I Karena support apa? pelayanan here and there. Karena orang kaya suka berpikir begini, saya pakai uang saya untuk membantu pelayanan, support pelayanan ini, membantu pelayanan yang ini. Pasti Tuhan suka saya. Pasti Tuhan suka angkat saya. But God says you're a cursed man. Tetapi Tuhan bisa aja bilang kamu orang terkutuk. Halo. Adi kasih haleluya sekali dong.
Haleluya gitu ya Adi ya. Hallelujah. So people of God, Oh, Tuhan, the reality. kenyataan. So these 2.5 years Jadi 2,5 tahun ini will be a time for us to search these things in our life. adalah waktu untuk apa? Kita terus selidiki hati kita. Whether I'm right before God. Hati kita ini udah benar belum di hadapan Now then Tuhan. he goes on and says, Lalu diteruskan dan dikatakan, he says, when pride comes, what will happen? pada waktu kesombongan ada, apa yang terjadi? Proverbs 11:2 says, Di dalam Amsal 11 ayatnya yang kedua katakan, Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. hallelujah. What comes? Cemooh itu apa, Li? Apa yang terjadi ya pada waktu kesombongan datang? Cemooh itu apa? It's not the shame, Pastor. Hah? Cemooh itu apa? Cemooh itu apa ya jadi ya? Apa sih bahasa Shame. Indonesianya? Kalau Inggrisnya bilang rasa malu. Kalau cemooh itu kayak dihina gitu ya. Seperti dihina gitu ya. When pride comes, then comes shame. Kalau Inggrisnya bilang kalau kesombongan tiba, tiba juga rasa malu. Amen. Shame will come. Jadi seperti kayak rasa malu akan muncul. But don't be mistaken, ya. Jadi jangan saudara salah Because ngerti in the last days, the Bible says, bahwa Alkitab berkata di akhir zaman the people will not know what is shame. orang udah nggak tahu apa rasa malu. Akhir zaman ini banyak orang nggak tahu malu dan nggak tahu diri. They will not know what is shame. Mereka udah nggak ngerti apa itu rasa malu. Benar nggak, Ila? Benar nggak? Nah, waktu saya sekolah dulu, kalau celana saya robek dikit aja, berantem dengan keluarga. We tell mami, how to wear like this? No. Kalau zamannya saya dulu sekolah ya, celana kita atau rok kita sobek sedikit aja kan kita udah marah. Mama ini celana saya nih sobek atau rok kita sobek, jahitin. How to go to school like that? Gimana mau sekolah nih begini? Tapi sekarang mereka beli yang Tapi bolong-bolong. zaman sekarang saya perhatiin, jin bagus-bagus disobek-sobekin. Katanya model. Iya Bu ya? Benar nggak? Gak tahu malu. Kasih lihat bagian sininya, kasih lihat bagian sininya. Udah nggak ada rasa malu. Amen. Now people of God, Ma Tuhan, the Bible says they will not know shame. mau Alkitab bilang, zaman akhir ini orang udah nggak tahu malu. Nah, ada juga di gereja some people who are overconscious. Ada juga di gereja orang yang ini ya, terlalu berlebihan. Amen, they feel, aduh malu aku. So because of that, they won't do anything in the church. Gara-gara merasa dirinya, aduh saya malu dah. Karena kayak gimana ya, kayak kurang pedenya berlebihan, jadi disuruh apa-apa juga nggak mau. Kalau kurang pede, pergilah masuk ke pede supaya bisa belajar. Hallelujah. So people of God. Oh Tuhan, So that's how some people are. ada orang yang begitu juga. So that means some are extreme. Jadi gini, di dunia ini ada orang yang terlalu berlebihan, ekstrim. The other one is the other extreme. Di satu sisi terlalu berlebihan juga ekstrimnya. So do we need to have shame? Kita harus punya atau perlu nggak punya rasa malu? Does the Spirit of God convict us of shame? Apakah roh Tuhan itu menginsafkan kita akan rasa malu? Now remember this, huh? Ingat ini, Sometimes when you sin against God, kadang-kadang waktu kita berbuat dosa sama Tuhan, first time you ask for forgiveness. pertama mungkin kita minta ampun. Second time, Kali kedua, 3 times, kali ketiga, 5 times, 5 kali, 10 times. 10 kali. After that you rasa malu sendiri. Lama-lama kalau kita berbuat dosa yang terus menerus mau minta ampun sama Tuhan, rasanya malu juga kan? So what happened? Apa yang terjadi? You won't ask for forgiveness. Lama-lama kita nggak mau minta ampun lagi. Benar atau enggak? Benar gak? Amen. What will happen to you now? Jadi apa yang terjadi dengan dirimu sekarang? Your sin will remain in you. Selama kamu tidak minta ampun, dosa itu akan tetap ada di dalam dirimu. Why did that shame come? Kenapa rasa malu muncul? Because as long as there are sin, there will be shame. Kenapa? Selama di dalam diri kita ada dosa, akan muncul rasa malu atau minder. Adam and Eve was without clothes. They were walking around. Bahkan itu ada orang yang berjalan tanpa... No, Adam and Eve. Oh, Adam dan Hawa berjalan tanpa pakaian. Amen. In the Garden of Eden. Waktu di Taman Eden, No shame. nggak ada rasa malu. Hey, the animal didn't say, oh, lu telanjang, shame. No. Kan binatang nggak bilang sama Adam sama Hawa, malu kamu telanjang. Amen. No. Nggak. But Tetapi the moment they violated God's word, begitu mereka melanggar hukum Tuhan, they begin to shameful. lalu ketika dia melihat satu dengan yang lain, mulai punya So what rasa happened? malu. Apa yang They terjadi? cover up. Mereka mulai tutupi. So what does shame bring? Jadi
rasa malu ini membawa kepada kita apa? Cover up. Kita tutup-tutupin. Halo? So why don't want to pray again? Aduh, udah berapa kali aku rasa malu. Jadi waktu kita berbuat dosa yang sama, kita mau datang ke Tuhan minta ampun pun kita rasanya, aduh malu udah datang ke Tuhan. Dosa yang ini lagi. Why? Kenapa? That's a cover up. Itu maksudnya nanti lama-lama kita tutupin. Amen? And what will happen? Apa yang terjadi? Bible says, Alkitab bilang, Proverbs 28:13, Amsal 28 yaitu ayatnya yang ke-13 katakan. it says, Dikatakan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13 katakan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. nggak ada untung, nggak ada rugi ya. He who covers his sin will not prosper. Dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan makmur. Bukan beruntung, tidak jadi makmur. Kata itu bukan untung ya. Jadi bukan beruntung. It means prosper. Maksudnya tidak akan menjadi makmur. The purpose of God in our life is to prosper us. Karena apa? Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita menjadi makmur. Bukan berkati. Bukan hanya sekedar berkat. No. Bukan. God wants to prosper our ways. Bahwa Tuhan ingin memakmurkan jalan-jalan kita. Look at what Isaiah says. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi In Yesaya. Isaiah chapter 11 was 19. 11:19. 1:19. Di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-19 katakan. It says, Jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amen. What is it? Apa yang dikatakan? If you are willing and obedient. Kalau kamu bukan dikatakan menurut dan mau. Kalau Inggrisnya bilang, kalau kamu rela dan taat. Two things. Dua hal. So when do you learn to be humble? Kapan kita belajar rendah hati? The humbleness will bring two ingredients in you. Kerendahan hati ini yang bisa membawa dua sifat ini di dalam kehidupanmu. Number one, Yang pertama, you're willing. kamu rela. You're willing to do everything the Bible tell you to do. Artinya apa? Maksudnya kamu rela untuk ikutin apa yang firman Tuhan katakan kepadamu. And Dan obedient. udah rela, saudara juga taatin. Two ingredients. Dua intisarinya. So the humility will bring this in two ingredients. Kerendahan hati inilah yang bisa membawa dua intisari ini. And then you shall eat the good of the land. Bahkan dikatakan Tuhan janji, kamu akan makan yang baik dari hasil negeri ini. Now during this COVID time, there are people who don't even have 3 meals a day. Bahkan waktu masa-masa awal mulanya COVID ya, banyak orang yang mau makan 1 hari 3 kali aja belum Nggak ada. tentu ada. 2 times pun nggak ada. Makan sehari 2 kali One aja time. belum tentu. Bisa makan sehari sekali what they aja do? udah puji Tuhan. Jadi apa yang mereka Malaysia. lakukan? In Malaysia, Di Malaysia they put the bendera putih di depan rumah. mereka taruh bendera putih di depan rumah. Nah, bendera putih means saya nggak punya makanan. Itu tanda karena kan COVID mereka nggak boleh keluar rumah kan. Pasang bendera putih maksudnya kasih tanda ke orang-orang bahwa mereka nggak punya makanan. Workers come and do it. Jadi pekerja sosial yang akan datang lewat ke rumah-rumah. Now, don't be mistaken. Jangan salah ngerti. The social workers mostly are Christian. Pekerja sosial kebanyakan yang suka memberi itu Yang juga bendera orang putih Kristen. itu semua siapa? Dan Kebanyakan. yang taruh bendera putih biasanya siapa? The non-Christian. Yang non-Kristen. So they protest. Jadi mereka protes. They protest, they don't put the bendera putih. Jadi orang-orang di sana protes. Nggak boleh lagi pakai bendera Karena putih. mereka malu. Karena mereka malu. Tapi kita nggak malu. Amen. We want to help the poor. Karena memang kita ingin membantu orang-orang. During the COVID time, Pada waktu zamannya COVID. this word will still come to you. Bahwa firman Tuhan dikatakan kita akan makan yang hasil baik dari negeri ini. Itu Haleluya. bisa digenapi Tuhan dalam hidup One kita. more deep in the word. Satu lagi ayat yang lebih dalam lagi. Now in Job chapter 36 verse 11. Di dalam di dalam Ayub 36 ayatnya yang ke-11. Job chapter 36 verse 11. Ayub 36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan mau dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amen. Look at this. Lihat ini. If they obey and serve. Ini perhatikan karena ini terjemahannya nih agak berbeda sekali ya. Jikalau mereka bukan mendengar dan takluk, tapi kalau Inggrisnya katakan kalau mereka taat dan melayani. Kalau Inggrisnya bilang begitu. Datang ke gereja hanya hari Minggu, tiap-tiap what they call service is not yet serving God. Jadi datang ke gereja hanya ibadah hari Minggu atau ibadah lain
Itu belum lagi kita disebut melayani. You need to serve God. Tapi kamu perlu melayani Tuhan. In some Ambil ways. bagian. Ambil bagian apapun. Some ways. Ambil bagian apapun. You must be able to serve Him. Saudara harus mampu untuk melayani. Amen. Why? Kenapa? Because you're a typical cook now. Kenapa? Karena kan saudara pikul cook. And you learn of Him. Belajarnya dari Tuhan. And the humility will do what? Dan kerendahan hati ini akan mengajarkan Will kamu apa? make you serve Him. Kerendahan hati akan membuat saudara melayani You dia. cannot serve because you think you are talented. Jangan saudara berpikir begini, saya melayani karena saya punya talenta. Karena saya talenta main. Karena mungkin saya punya talenta main musik, gak bisa. Amen. Main musik ya. Dipakai bass gitar tapi nggak senyum. Kenapa? Kenapa kamu melayani Tuhan? Because I can do it. Oh, karena saya bisa lakukan. No. Tidak, No. tidak. God does not want people who are qualified. Tuhan itu gak pernah mau cari orang yang merasa dirinya punya persyaratan. No. Nggak. God wants people who are unqualified. Bahkan Tuhan cari orang yang gak memenuhi persyaratan. Why? Kenapa? Because the unqualified will be humble. Kenapa? Yang merasa dirinya, aduh Tuhan saya gak bisa, ini yang rendah hati. Then when they are not, when they are humble, Kalau dia udah rendah hati, God will teach them. baru Tuhan bisa ajarin God dia. will show them the way. Tuhan tunjukin jalannya. And then when they serve God, the people are blessed. Jadi pada waktu orang seperti ini melayani Tuhan, orang lebih diberkati. Hallelujah. Amen. That's why Job says, Oleh karena itu Ayub bilang, if they obey and serve Him. kalau mereka rela dan melayani. Amen. They shall spend their days in prosperity. Bukan dikatakan mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Tapi dikatakan hari-hari mereka habisi dalam kemakmuran. Amen. They shall spend the days in Hari-hari prosperity. mereka habiskan di dalam kemakmuran. Kemakmuran. Makmur di mana? In what areas di makmur? Makmurnya di dalam area apa saja. Makan aja nggak cukup, makmur di mana? Buat makan sehari-hari nggak cukup, bagaimana hidup kita dibilang makmur. Look at 3 John verse 2. Lihat apa yang dikatakan di dalam surat Yohanes 3 ayatnya yang kedua, katakan. What are the areas prosperity? Area apa aja yang disebut yaitu sebagai kemakmuran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amen. Now people of God, Tuhan, my Bible doesn't say bye-bye. Alkitab saya nggak pernah bilang baik-baik. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Surat Yohanes ketiga sebelum Yudas, ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. My Bible doesn't say bye-bye. Bukan Yosua, Yohanes. Surat Yohanes ketiga ayat kedua. Jadi sebelum Yudas. 3 kitab yang paling akhir. Kebanyakan orang nggak tahu di mana ayat itu karena nggak sampai baca sampai sana. Amen. We don't know where that was. Ini Injil Yohanes, surat Yohanes yang ketiga. Before the book of Revelation. Sebelum kitab Wahyu ada surat Yudas, sebelum Yudas ada surat Yohanes ketiga. Udah dapat belum? Udah? Ya. Okay. He says here, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Kalau Inggrisnya bilang, saudaraku, aku berdoa kamu makmur di dalam segala sesuatu, baik dalam kesehatanmu juga. No. You're not good. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Ya. Saudaraku, aku berdoa engkau menjadi makmur di dalam segala sesuatu, juga dalam kesehatanmu. Just as your soul prosper. Sama sebagaimana jiwamu makmur. Jadi bukan katakan baik-baik saja. Jadi kemakmuran yang penting is where? Jadi kemakmuran yang sebenarnya kita bicarakan, itu yang pentingnya itu kemakmuran di mana? Di jiwa. Di dalam jiwa kita. Am I right? Benar gak? Jiwanya di mana, Pak? Jiwa kita adanya di mana? Which part of your body is jiwa? Bagian dari tubuh mana yang disebut jiwa? Kan we sing the song, Yesus kekasih jiwaku. Tapi jiwa kamu di mana? Adi, tertinggal di rumah. Oh ya, amin.
Which part of the body is jiwa? Bagian dari tubuh mana yang disebut jiwa? Hah? Ya, pikiran. Pikiran. Amin. Ada lagi yang saran? Jiwa. Jiwa. When God created Adam, Karena pada waktu Allah menciptakan Adam, He created by mud. Allah kan cuma ciptakan manusia dari debu tanah. And then He blew. Lalu kan Alkitab bilang Tuhan hembuskan nafasnya. The Spirit of God went in. Nafas Allah itu kan roh Allah. Waktu roh Allah masuk, Went in, split into two. itu terbagi dua. One came up, Yang satu naik ke atas, another one came yang down. satu turun ke bawah. Now the one that came down is called the Spirit. Yang turun ke bawah ini disebut manusia roh. Jadi manusia roh kita atau itu yang disebut ribaan. Itu Amen. adanya di sini. From the belly shall flow rivers of living Kan water. Alkitab bilang dari dalam ribaanmu akan mengalir aliran hidup ini manusia roh. And then when it comes here, Kalau bicara sini jiwa, it's soul. bicara So jiwa what kita. sins against God now? Jadi yang berdosa sama Tuhan tuh apanya kita? The Spirit or the soul? Manusia roh kita atau manusia jiwa kita? Jiwa. Jiwa. Now, I want to warn you now. Saya mau kasih saudara peringatan. Many Christians who are born again still pakai jiwanya lebih dari rohnya. Banyak orang Kristen yang mengatakan dirinya sudah lahir baru. Tapi di dalam segala hal masih banyak mengandalkan jiwanya. A lot. Banyak. Intellectual. Jadi intelektual. Today's teaching and preaching is all very intellectual. Kalau zaman sekarang pemberitaan Injil itu lebih kepada menekankan intelektual. Mereka mau dengar sesuatu yang baru terus-terusan. Aman right? Benar gak? Yang lama belum dihafal, tapi yang baru mau lagi. Zaman sekarang ini kan maunya yang dengernya sensasi yang baru-baru. Yang lama yang tertulis aja kita belum bisa ikutin, mau cari yang baru. Bisa udah diikutin nggak Pak? That you get up early in the morning. Ikutin belum? Tuhan bilang kamu bangun pagi-pagi buta. Get up in the morning. Bangun pagi-pagi Like in buta. Pemakasan you don't have to have alarm clock. Kalau misalkan di Pamekasan ini, saudara sih puji Tuhan ya nggak perlu bangun pagi pakai alarm. Nggak perlu. Nggak perlu. Udah alamiah. Karena udah alami alarmnya. Dari satu dari sana, satu dari sana, satu dari sana, satu dari sana. Terus ya. Bener kan? Alarmnya tuh bunyi. Haleluya. Yang satu di sini mulai, Ya. ini belum selesai. Yang ini udah melanjutin lagi, Nah. yang ini udah lanjutin, ini udah lanjutin. With that you still did not get up. Dengan alarm alam kita aja, kita masih belum bisa bangun. Benar nggak? Bener gak? Apa dipanggilnya? Jadi kita dipanggil apa sekarang? Pemalas. Halo? How can you possibly expect God to bless your life? Jadi kalau saudara males, bagaimana mungkin saudara bisa berharap juga Tuhan memberkati kehidupanmu? I had stomach problem 2 years ago. Saya punya problem ya, sakit perut 2 tahun yang lalu. Makan cabai terlalu banyak. Cabai disalahin Pak Mutu. Haleluya. Saya salahin cabai. Ya. Bukan saya salahin saya sendiri. Haleluya. Nah, people of God. Tuhan. So I went to the doctor Jadi Pak Mutu ke dokter, to do scoping, endoscopy. suruh endoskopi. Mau lihat apa di dalamnya. Mau lihat di perutnya ada apa. Ada kucing atau anjing ke apa ya. Karena makan anjing sih Pak Mutu. Haleluya. So, people of God, the doctor asked me, who are you? Pak dokternya tanya, Bapak ini siapa? I said, I am a servant of God. Saya ini hamba Tuhan. Oh, that means the Bible say like this ya. Oh, Alkitab bilang seperti ini ya. He that search me in the early hours of the morning shall find me. Mereka yang mencari aku di pagi-pagi buta katanya bisa menemukan aku. Saya kaget. Saya kaget waktu dokternya bilang begitu. Dia orang Hindu. Karena dia orang Hindu. I said, dokter, tahunnya dari mana ini? Saya tanya, kok dokter tahu ayat itu? He said, saya baca Alkitab, saya dengar itu. I read the Bible and saw it. Saya baca Alkitab, saya lihat. Amen. So I asked him, Saya tanya sama dia, dokter kenapa ya? Kenapa only God says, you search me in the early hours of the morning, you'll find me. lalu saya tanya balik lagi sama dokternya. Kalau menurut dokter kenapa kok Alkitab bilang mereka yang mencari Tuhan di pagi-pagi buta baru bisa ketemu sama Tuhan? Kenapa ya? Kenapa? Waktu lain nggak, Apa waktu lain Tuhan kita nggak bisa ketemu? Tuhan mau main ngumpat ya. Tuhan main petak umpet sama kita. Amin. Kenapa? Kenapa?
So she said, oh yeah, yes, why ya? Oh, lalu berpikir juga, iya kenapa ya? Di sana saya menginjil dia. Dari situ saya injilin dia. Haleluya, saya bilang. Because the early hours of the morning is the best time to sleep. Saya bilang sama dokter ini, kan pagi-pagi buta itu sebenarnya waktu yang paling enak buat tidur. Benar nggak? Jam- Waktu itu baru kita cari mana selimutnya. Kan coba perhatikan, tidur yang paling pules itu kan antara jam 3 sampai jam 4. Am I right? Bener gak? Lagi Tapi- enak-enaknya nyari selimut gitu dingin gitu kan. So, Jadi because God says, you neglected or you forsake your good sleep for me. jadi Tuhan bilang karena kamu abaikan waktu tidur enakmu itu untuk aku. I will come and see you. Aku juga datang ketemu sama kamu. That means there is no blessing without sacrifices. Artinya apa? Bicara berkat Tuhan, tidak mungkin ada berkat Tuhan tanpa pengorbanan. Kok gak ada haleluya, nggak amin sih. Udah lapar semua buat Jadi dia. berkat Tuhan itu selalu ada pengorbanannya. Amin. So people think, oh nggak apa-apa Tuhan berkati aku aja. Jadi banyak orang Kristen ini main asal kutip aja. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. No. Tidak. So the prosperity comes where? Jadi kemakmuran itu datangnya di mana? We go back to Job now. Kembali lihat yaitu Ayub I'll finish this 36 ayat yang ke-11. Ah. Ayub 36 ayatnya yang ke-11 tadi. It says, Dikatakan, if they obey and serve him, jikalau mereka taat dan melayani Tuhan, they shall spend their days in prosperity. mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kemakmuran. Hallelujah. And their years in pleasure. Bahkan dikatakan tahun-tahun hidupnya dalam kenikmatan. Jadi saudara bayangin, hari-harinya dalam kemakmuran, tahun-tahun hidupnya dalam kenikmatan. Hallelujah. Bolui, but masih sukacita luar biasa. Mungkin gak punya uang banyak tapi sukacitanya luar biasa. Amin. Kita dipengaruhi uang. Hidup kita ini dipengaruhi You feel, dengan adanya uang you atau feel tidak. no money and no more joy. Apakah saudara merasa, aduh kalau saya gak punya uang, saya gak punya sukacita. That means you're in the flesh. Kalau kita merasa seperti itu artinya kita masih hidup dalam kedagingan. Hallelujah. Why? Kenapa? Because the finance or the things of the world cannot influence the joy and the peace that God gives. Kenapa? Karena keuangan atau keadaan sekeliling kita yang ada di luar dunia ini itu tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera Tuhan itu di dalam hati kita. Cannot. Nggak boleh. That's why it says here. Oleh karena itu dikatakan They live in, they spend their days in prosperity. orang ini kalau dia taat dan dia melayani Tuhan, hari-harinya dia akan habiskan dalam kemakmuran. That means their soul rejoice in God all the time. Jadi bukan bicara kemakmuran uang ya, tapi jiwa orang dia ini itu terus bersuka cita dalam Tuhan. Amen. They rejoice. Mereka bersuka cita. They rejoice. Mereka bersuka cita. Bolui or yolui, that doesn't matter. Punya uang atau nggak punya uang nggak apa-apa. Why? Kenapa? Because they know that their God is sufficient. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan dia itu cukup buat dia. He's a sufficient God. Dia itu Allah yang cukup. He knows how to take care. Dia tahu bagaimana mengurusnya. Haleluya. Ibu Wati udah tahu berapa what do you call hair on your head, Bu? Nah, Ibu Wati pernah hitung nggak berapa banyak rambut di kepala? Belum ya, Bu ya? Hai. Anaknya udah hitung belum? Belum juga. Haleluya. Tapi Tuhan saya sudah hitung. Amin. Itu karenanya Pak Yusa, saya nggak peduli ada atau nggak ada. Amin. Saya nggak peduli. Kenapa? Because He knows. Karena Tuhan tahu. Nah, if only my hair He knows. What about my needs? Kalau saja urusan rambut Tuhan aja tahu hitungannya, apalagi hidup kita. Bukankah Dia tahu what you need? Bukankah Tuhan bilang dia tahu kebutuhan kita? What is your the needs of your life? Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu? What's your commitment? Apa komitmenmu? Your responsibility? Apa tanggung jawabmu? What is forward? Apa sih yang kedepannya itu? You don't know. Apa Tuhan nggak tahu? The more you're committed, the more you see God's faithfulness. Semakin kita lebih berkomitmen, semakin di situ kita melihat kesetiaan Tuhan. During this COVID time, Waktu zaman COVID ini, I still feed a lot of widows. saya masih terus kasih makan atau kirim bantuan untuk janda-janda. And not only that, Mana itu? hamba Tuhan, Hamba Tuhan. I still provide them. Saya masih support mereka. So my wife said, if you keep on doing like that, we don't know how long the COVID going to finish. Istri saya bilang, kalau kamu terus-terusan begini,
kita kan nggak tahu ini COVID kapan mau habis, So mau how are we berhenti. going to manage? Bagaimana kita mau atur? Very simple aja. Saya bilang sederhana, Dia tahu. Tuhan tahulah. Kok nggak ada amin sih? Haleluya. Dia tahu. He knows what you need for tomorrow. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan So the buat besok. prosperity in life is rejoicing that your God knows your life. Jadi kemakmuran di dalam hidup kita itu adalah dengan kita apa? Bersuka cita dengan mengetahui bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Oh, yang lain tahu atau enggak saya tahu. Orang lain mau tahu atau tidak, saya nggak peduli. But I know one thing. Tapi saya tahu satu hal, My God knows. Tuhan saya tahu. That's the prosperity. Itu kemakmuran. Amen. Then he says, Oleh karena itu, the years in pleasure. yaitu tahun-tahun hidup mereka di dalam kenikmatan. Nikmati apa? Nikmati apa? Kalau kalian mau nikmati dalam apa? Kalau Hah? saudara bicara kenikmatan, Some people say saya sudah pensiun mau nikmati what they call di Hawaii. Haleluya. Nikmati di mana? kenikmatan yang saudara bicarakan atau pikirkan itu kenikmatan di dalam hal apa? Karena ada orang yang berpikir, kalau saya nanti pensiun saya mau tuanya di sini, di Hawaii atau di mana. Nikmatan saya apa tahu? Kenikmatan saya apa? Tahu gak? Tahu. Di kamar, Di kamar, baca Alkitab, baca Alkitab, berdoa, berdoa, dan tidur. udah tidur aja. Kunciin aja. Itu aja. Kenikmatan kehadiran Tuhan is incomparable. Kenapa? Kenikmatan menikmati hadirat Tuhan itu gak bisa dibandingkan. When you're awake, you speak to Him. Waktu bangun langsung ngomong sama dia. Amen. You pray, Berdoa, you read the word. baca firman. When you sleep, Waktu tidur, He comes to talk to you. nanti dia yang datang bicara sama kita. Haleluya. Berapa jam? Berapa jam? Depends. Ya tergantung. Depends. Tergantung. How many hours the flesh will die? Seberapa jam daging ini mau mati? How many hours the flesh will submit to the word of God? Berapa jam daging ini mau tunduk sama firman That Tuhan? is how much you're saturated in the spirit of God. Artinya seberapa saudara itu apa? Berbaur, tercampur baur dengan firman Tuhannya. Terendam di dalam firmannya. Amen. It depends how much you direndam dalam Tuhan. Itu tergantung dari kayak ini aja, kayak teh celup. Seberapa lama kamu terendam di dalamnya. Now you go and sleep. Yang rendam itu yang keluar. Ya begitu saudara nanti udah tertidur. Ya yang terendam di dalam kamu ini yang terus akan bajak bicara. Amen. You pray and ask, He will answer. Waktu doa dia jawab. Oh no. When you pray and then you sleep now, then He answer. Ya waktu saudara berdoa, saudara tidur, nanti dia yang jawab. Kenapa? Kenapa? Because you have been now soaked in Him. Karena memang saudara udah ini ya tenggelam. Jadi udah terendam di dalam dia. Now His Spirit will speak to you. Artinya kan sekarang roh Tuhan di dalam dirimu yang bicara kepadamu. Now people of God, Ma Tuhan, this experience pengalaman ini is so joyful. itu pengalaman yang sangat bersuka cita. Nothing in this world can compare to that. Tidak ada di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan hal seperti itu. Hallelujah. You ask me to go to somewhere sightseeing, aku gak suka. Kalau Pak Mutu walaupun pelayanan keliling kemana-mana, disuruh kemana-mana juga, oh lihat tempat ini, oh lihat tempat itu. Nggak mau. Dari gereja ke hotel, Kita selalu taunya apa? Dari hotel atau dari airport ke hotel, gereja, balik lagi ke That's right. hotel. Itu aja. I have nothing to do, I am in the room. Kalau saya nggak punya apa-apa yang harus saya kerjakan, tinggal diem di kamar aja. Lebih enak saya ngomong dengan Tuhan. Lebih sukacita. Amen. And more I spend on the word. Dan semakin saya habiskan waktu The lebih more banyak He dalam gives me firman, understanding. semakin dia kasih pengertian lebih banyak lagi. Lebih jelas. Lebih jelas So lagi. people of God. Jadi umat So Tuhan, the humble He guides in justice. dikatakan yang rendah hati ini dituntun dalam keadilan. Now what is this justice? Maksudnya keadilan ini apa sih? In Proverbs 28:5, Di dalam Amsal 28 ayatnya yang kelima. Amsal 28 ayatnya yang kelima katakan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. orang apa? Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Kamu jahat nggak? Adi, kamu jahat nggak? Ibu Wati bilang kamu jahat juga. Haleluya. Now you need to ask yourself, Saudara perlu bertanya pada dirimu. are you wicked? Saudara jahat gak? Kalau jahat,
God cannot speak to you. Kalau jahat, Tuhan nggak bisa bicara padamu. Hallelujah. That's why it says, Oleh karena itu dikatakan, but tetapi the humble he leads to yang justice. rendah hatilah yang dituntunnya di dalam keadilan. Amen. Now people of God. Ma Tuhan. Now he goes on to Psalms 89 verse 14. Lalu dilanjutkan di dalam Mazmur 89 89 ayatnya. verse 14. Mazmur 89 ayatnya yang ke-14 katakan. Kalau Alkitab Indonesia ayatnya yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amen. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Dikatakan kebenaran dan keadilan itu adalah dasar atau fondasi daripada tatamu. So when you pray to God, he sits on the throne. Artinya pada waktu saudara berdoa terhadap Tuhan, dia duduk di atas tatanya. And what is the throne made of? Dan tatanya Tuhan itu terbuat dari apa? Righteousness. Kebenaran. Ardi, kamu orang benar atau enggak? Hah? Dibenarkan. Oh, ini sekolah teologi punya haleluya, dibenarkan ya. Amin. Nah benar, kita dibenarkan, kita bukan orang benar. Kita ini bukan orang benar, tapi kita ini dibenarkan karena apa? Kebenaran Allah dikenakan ke kita. Amin. Because we confess our sin. Karena apa? Karena kita sudah mengakui dosa Cleansed kita. by the blood of Jesus. Dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Filled in the Spirit. Dipenuhi di dalam We rohnya. live in his word. Kita hidup dalam firman-Nya. Kita dibenarkan. Baru kita dibenarkan. Jadi kita ini bukan orang benar. Kita dibenarkan oleh karena kita dikenakan kebenaran Tuhan. So what is righteousness? Jadi apa sih kebenaran? The righteousness is an act of the righteous. Kebenaran itu artinya gini. Kebenaran adalah perbuatan benar yang dilakukan. Soalnya kalau bahasa Inggris bicara benar, righteousness sama apa? What is the other one? Righteousness, And? righteous action. Righteousness, oke. Kebenaran itu adalah perbuatan yang benar. So when we do the righteous act, we are doing it from God's righteousness. Pada waktu kita melakukan hal yang benar, itu kita lakukan karena kebenaran Tuhan ada di dalam kita. Amen. And we do in his righteousness. Dan kita lakukan itu di dalam kebenaran Tuhan. That's why we are righteous. Oleh karena itu kita disebut orang So he benar. says righteousness and justice Kebenaran dan keadilan are the foundation. adalah of the throne. fondasi So every atau time dasar we pray, tata Bapa. Pada waktu saudara berdoa, you look at the throne. saudara pandang tahta itu. The throne is made of Dan righteousness tahtanya dia terbuat dari kebenaran and dan justice. keadilan. So if you do not have righteousness and justice, Jadi kalau di dalam diri saudara tidak punya keadilan dan kebenaran, you cannot look up. kita nggak bisa memandang dia. You can't look him up. Kita nggak bisa memandang kepada dia. And then it says, Lalu dikatakan, the foundation of your throne, mercy and truth go before you. belas kasih dan kebenaran berjalan mendahulimu. So before God, what goes? Jadi sebelum Tuhan melangkah, di depan Tuhan tuh apanya? Mercy Belas kasih Tuhan and truth. dan kebenaran. Amen. So when you ask for God for mercy, God stops. Pada waktu saudara berseru, berbelas kasihlah padaku, Yesus langsung berhenti. You remember the story of the blind man when Jesus Saudara was masih ingat coming nggak out from what you call cerita, Jericho? bukan cerita ya, Alkitab mencatat ketika Yesus dalam perjalanan keluar dari Yeriko, kan ada orang buta yang berseru, Yesus anak Daud, berbelas kasihlah padaku. Remember that? Masih ingat dia berseru Now there begitu. are thousands of people falling. Padahal waktu itu kerumunan orang itu kan ribuan orang ikutin Yesus. So many people shouting. Begitu banyak orang But teriak-teriak. Jesus only had one voice. Tetapi Yesus hanya mendengarkan satu suara ini. Even in the crowd, Walaupun di dalam kerumunan. only one voice came to his ears. Hanya ada satu suara yang tek kepada Yesus. Amen. And what is the sound? Suara apa itu? Which says, Jesus, son of David, have mercy on me. Suara yang berseru, Yesus anak Daud, berbelas kasihlah kepadaku. That word touch him. Itu yang seperti meluluhkan hati And he Yesus. Langsung Yesus berhenti. And he asked, who called me? Yesus langsung tanyakan murid-muridnya, siapa yang panggil aku? When you are merciful to others, Waktu saudara berbelas kasih kepada orang lain, God will be merciful. Tuhan pun akan berbelas kasih kepada dirimu. Tapi kalau kamu mau tuntut orang terus-terusan, God will not let you alone. Kalau kita hanya taunya mau menuntut, Tuhan gak akan biarkan kita. You need to be merciful. Karena kita perlu berbelas kasih. Gak apa-apa, God bless you.
Ya udah nggak apa-apa, Tuhan nanti berkati kamu. Enggak apa-apa, don't do it again, go. Udah nggak apa-apa, kamu jangan lakukan lagi, lepaskan aja. Go. God will forgive you. Tuhan akan mengampunimu, Mercy. berbelas kasih. Now people of God, Ma Tuhan. the Bible says Alkitab katakan, mercy and truth. belas kasih dan kebenaran. Amen. Truth means Kebenaran artinya living in His word hidup di dalam firman-Nya. are going before you. Itu dikatakan mendahului Tuhan. Now people of God, Ma Tuhan. when you begin to learn of Him, Pada waktu saudara mulai belajar dari Dia, that's when you will understand this. baru saudara bisa ngertiin arti ayat ini. The humble He teaches His way. Yang rendah hati diajarkan jalan-jalannya. Hallelujah. The humble He teaches His way. Yang rendah hati diajarkan jalan-jalannya. Why? Kenapa? Because the proud will not accept it. Kenapa orang sombong nggak bisa menerima jalan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. The humble will accept it. Tapi yang rendah hati yang bisa So terima. who will grow? Siapa yang bisa bertumbuh? Person who grow are the humble. Orang yang bisa bertumbuh itu adalah orang yang rendah hati. Now do we still have time? Pak Yusak will go on. Terus aja ya Pak ya. Beneran Pak. Saya udah lapar ini Pak. Haleluya. Amen. Now he goes on and say Lalu dikatakan in verse 12. ayat yang ke-12. Go back again to Kembali Psalm lihat 25 Mazmur verse 12. 25. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 kita lihat. Uh-huh. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amen. Now it's a very important question. Ini adalah pertanyaan yang sangat Who is the penting. man that fears God? Siapa orang yang takut akan Tuhan? Are you trying to tell me these guys they blow their horns 5 times a day, they fear God? Apakah saudara coba katakan kepada saya, mereka yang itu ya 5 kali sehari itu apa mereka takut akan Tuhan? Are you trying to tell me you come to church every time, come to church and sit in the church, you fear God? Apakah juga saudara coba memberitahukan kepada saudara, ya kalau saudara datang ke gereja, duduk di gereja, dengar firman Tuhan, saudara pasti takut akan Tuhan. Are you trying to tell me that you give your tithes and offering and help the church, you fear God? Apakah saudara katakan kepada saya, saudara memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, atau mungkin melayani Tuhan, atau menolong pelayanan, artinya saudara takut akan Tuhan? Ya juga ya Pak ya. Kan belum tentu. Belum tentu. Because God is looking for people who fear Him. Kenapa? Karena Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia. Amen. That is why the Hindus have their God made so fearful. Oleh karena itu apa? Kalau orang Hindu bikin karakter dewa mereka itu atau patung-patung mereka tuh yang serem-serem. Amen. Kumisnya besar begitu. Yang kumisnya gede-gede. Matanya. Segede telur. Amen. Amen. And tangannya ada Pedang. pisau. Ya, kalau kita lihat patung-patung mereka itu kan serem gitu ya. Matanya kayak melotot, pegangnya lagi aduh trisula ataupun Lihat pedang-pedang. dia aja kita ketakutan. Melihat itu pun kita sepertinya ketakutan. Ketakutan. Is that fear of God? Apakah ketakutan seperti itu tandanya takut akan Tuhan? Enggak. Enggak juga kan? What is fear of God? Apa sih yang dimaksud takut akan Tuhan? Now the Bible tells me, Alkitab memberitahukan for the saya fear is the Lord is the beginning of wisdom. bahwa dikatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. So the wisdom of man is not getting your PhD. Jadi hikmat manusia itu bukan karena kita dapat gelar PhD. Amen. It's not getting PhD. Bukan artinya dapat PhD ya. No. The fear of the Lord is knowing who your God is. Takut akan Tuhan itu mengetahui siapa Tuhan Allahmu. In the book of Proverbs chapter 9 verse 10. Yeah? Di dalam Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amen. The fear of the Lord Takut akan Tuhan is the beginning of wisdom. adalah permulaan But hikmat. what is the fear of God? Jadi apa sih yang dimaksud dengan takut akan How Tuhan? can you fear God? Bagaimana kita bisa takut So akan you Tuhan? need to know the attributes of God before you fear Him. Saudara kan harus tahu dulu atribut-atribut gelar-gelarnya Tuhan sebelum saudara bisa takut akan Dia. You must know who He is. Saudara kan harus tahu dulu, oh Tuhan itu seperti apa? How amazing He is. Seberapa dahsyatnya How Dia, mighty. seberapa besarnya How Dia, powerful. seberapa berkuasanya When Dia. you begin to know Him Jadi waktu kita kenal setiap karakter-karakter Tuhan, and you begin to be in awe, kita kan mulai seperti kayak terpanah. then you will fear Him. Baru kita takut akan And Dia. how would you know that you fear God? Bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara orang yang takut akan Tuhan? You obey His word. Orang takut akan Tuhan itu cuma kita ketahui dari apa? Dari ketaatan dia sama firman-Nya.
He does not run away from it. Artinya orang itu tidak akan lari dari firman Tuhan. Why? Kenapa? Because the firman is Tuhan sendiri. Kenapa? Karena orang itu tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. So that's why he's asking. Oleh karena itu dikatakan, Who is the man who fears God? siapa orang yang takut akan Tuhan? Now in Proverbs 22 and verse 4, Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, Proverbs Amsal 22 verse 4, Amsal 22 ayatnya yang keempat firman Tuhan katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amen. Mau diberkati di bumi? This is the key. Kalau saudara mau diberkati di bumi ini, inilah kuncinya. Amen. First is humility. Yang pertama kan dikatakan ganjaran kerendahan hati. Number 2, Yang kedua, fear of God. takut akan Tuhan. Now, fear of God can be seen in many ways, yeah? Takut akan Tuhan itu kan bisa terlihat dari bermacam-macam cara. The Bible tells us Alkitab memberitahukan kita, all the patriarchs had the fear of God. semua pendahulu-pendahulu yang dicatat di dalam Alkitab ini hidup takut akan Tuhan. They really lived in the Mereka fear of God. sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Amen. They did not have church. They did not have Bible. They did not have priest. They don't have anybody to tell them. Zaman dulu itu mereka nggak punya gereja, nggak punya Alkitab, nggak punya pendeta, nggak ada yang kasih tahu mereka, Amen. Nothing. nggak ada apa-apa. But because they hear the voice of God. Tetapi karena mereka ini dengar suara Tuhan, And what happened? apa yang terjadi? They begin to obey that voice. Mereka mulai mentaati suara itu. Now one example is, Satu contohnya adalah the Bible says, Alkitab bilang, this is a man who fears God. inilah orang yang hidup takut akan Tuhan. In the book of Job chapter 1 verse 1. Di dalam kitab Ayub 1 ayatnya yang pertama katakan. Ayub 1 ayat yang pertama katakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amen. That man was blameless. Orang itu dikatakan saleh ya. Blameless, saleh. Saleh maksudnya itu dia nggak bisa dicari-cari kesalahannya lah. Nggak bisa Blameless disalahin. and upright. Dia itu nggak bisa disalahin, dia juga benar. Who feared God and shunned evil. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. So what is takut akan Tuhan? Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan means you shun evil. Takut akan Tuhan itu juga maksudnya apa? Kita hindari, jauhi kejahatan. Consciously, unconsciously. Sadar atau nggak sadar? Kalau tahu itu sudah salah, you won't do it. Kalau kita udah tahu itu salah, ya kita nggak akan lakukan. That's when you fear God. Baru saudara disebut takut akan Tuhan. And when you fear God, Kalau saudara takut akan Tuhan, God's eye is upon mata you. Tuhan itu akan tertuju kepadamu. Amen. God's eye will be upon Mata you. Tuhan tertuju ke atasmu. Now people of God, Ma Tuhan. I want to give you one more example and then I'll close. Saya ingin memberikan satu contoh, nanti saya akan tutup dalam Now ibadah. we all know the great patriarch Abraham. Kita semua tahu pendahulu kita ya, orang yang besar disebut Abraham. Man, the last test of Abraham Ujian terakhir untuk Abraham to test whether he really fear God. untuk mengetahui dia takut akan Tuhan atau Because tidak. sometimes we feel that we fear God because we have a need. Kadang-kadang kita merasa kita takut akan Tuhan karena kita butuh sesuatu dari Dia. Amen. We need help from him. Kita butuh bantuan dari Dia. So we feel that we fear him, we go to him and ask him. Jadi kita pikir dengan kita takut akan Tuhan, kita datengin Dia, apa yang kita minta Dia kasih. But God wants to see whether you really fear him. Tetapi Tuhan mau lihat kesungguhannya. Saudara benar-benar gak takut akan Dia? That means Artinya real obedience in your life. sungguh ketaatan yang sesungguhnya. So what happened? Apa yang terjadi? God tested Abraham. Tuhan menguji In Abraham. the book of Genesis chapter 22 verse 1. Di dalam Kejadian 22 ayatnya yang pertama katakan. He said, Kejadian 22 ayatnya yang pertama firman Tuhan katakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abram, halo sautnya, iya Tuhan. amen. Tuhan mencobain semua orang ya. Apakah Tuhan mencoba semua orang? Enggak ya Bu? Does God test everybody? Apakah Tuhan menguji semua orang atau semua manusia? Then who does God test? Jadi siapa yang diuji oleh Tuhan? God only tests the Tuhan righteous. itu hanya menguji orang benar. Psalms 11 verse Di dalam 1. Mazmur 11 ayatnya yang kelima katakan. The Bible says, Alkitab katakan di dalam Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. now that translation is not Terjemahannya- some small mistake. Terjemahan Alkitab Indonesianya ini nih salah. It says, the Lord tests the righteous, comma, the
the wicked and all that, his soul hates. Jadi sebenarnya kalau terjemahnya bahasa Inggrisnya katakan, Tuhan menguji orang benar, koma. Tetapi orang fasik dan orang yang mencintai kejahatan, jiwanya dibenci Allah. So God will test the righteous. Jadi ini Alkitab Indonesia ini cuma salah letak komanya aja. Loh. Jadi Tuhan itu hanya menguji orang benar. So if you are righteous, you'll be tested. Jadi kalau saudara hidup benar, jadi orang benar, saudara akan ada ujian. That is why the Bible says, Oleh karena itu Alkitab katakan, the what they call what that was Proverbs 21, yeah. The trials of Proverbs chapter 17 verse 3, I think. Amsal 17 ayatnya yang ketiga. Proverbs 17:3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amen. Hallelujah. No, the tribulation of the righteous are plenty. Psalm 34 verse 9. Okay. Can you read that for me? The affliction of the righteous The is... affliction, right. Maaf, di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan kemalangan, ya. The affliction of the righteous. Verse 19. Many are the afflictions of the righteous. Mazmur 34 ayatnya Alkitab Indonesianya ayat 20, kalau Inggrisnya ayatnya 19. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan kemalangan. The word is the afflictions of the righteous. Kalau bahasa Inggrisnya katakan bukan kemalangan, tapi penindasan orang benar itu banyak. But the Lord delivers Tetapi him. Tuhanlah yang meluputkan dia dari segalanya. Penindasan pasti ada. Jadi kalau saudara hidup jadi orang benar, penindasannya ada. Pasti ada. Pasti The ada. testing will be there. Ujian hidupmu ada. Kenapa? Kenapa? Because God wants to make you pure. Karena apa? Ujian dan penindasan itu maksudnya Tuhan ingin memurnikan kehidupanmu. Amin. Lebih murni. Supaya kamu jadi lebih murni Now lagi. is the time for Abraham. Sekarang waktunya untuk Abraham. Now in chapter 22, Di dalam Kejadian 22 is the last time that God is testing Abraham. adalah kali terakhir Allah menguji Abraham. After this, Setelah ini God did not test him anymore. Allah tidak pernah menguji dia lagi. As a matter of fact, Bahkan kenyataannya after this, setelah kejadian ini God called him my friend baru Abraham. Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Setelah ujian terakhir loh, baru dia dipanggil sahabatku. Tapi sekarang everybody call God's friend, ya. Lalu zaman sekarang kita mau disebut Nyanyi. aja jadi sahabat Tahu Tuhan. kan? How's the song? I am a friend of God. I am a friend of God, and He calls me friend. Ngawur. Kita nggak bisa gampang aja begitu. Gini loh, saya nggak bisa klaim Adi sahabat saya. Kalau saya nggak kenal dia, gimana bisa jadi sahabat? Amen. Benar gak? And God became the friend of Abraham after all the testing. Jadi Allah hanya bisa memanggil Abraham atau menyebut Abraham sebagai sahabatnya setelah apa? Setelah Abraham lewatin ujian demi ujian dan ujian terakhirnya. Aduh, sakitnya terus. Dia kena bentok sana, kena kebentur sini, kena ketok di sana, ketok di sini. But God saved him every Tapi time. apa? Janji Tuhan. Penindasan orang benar banyak, tapi Tuhan yang meluputkan dia dari semuanya. Now this is the last one. Ini yang terakhir. This will tell you how much you fear God. Inilah yang bisa memberitahukan kepada dia seberapa dia hidup takut akan Because Tuhan. in verse 2 he says, Kenapa dikatakan di ayat yang kedua? Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amen. Udah dikasih tahu. Your son, your only son. Jadi permintaan Tuhan itu sudah jelas ya sama Abraham. Abraham, bawa anak kamu, anak satu-satunya dia sebutin Ishak. Jadikan korban
persembahan untukku. Ishak was the joy of his heart. Kenapa? Ishak ini jadi kesenangan hatinya Abraham. Now people of God, Tuhan, what is it that is most desirable in your heart? apa sih sesuatu yang menjadi kesenangan yang sangat-sangat ada di dalam hatimu? What is it that you really desire? Apa sebenarnya yang saudara Or you inginkan di dalam cherish. hatimu? Pardon? Or you cherish? Atau yang paling bikin saudara senang atau sukacita? Amen. Is it your wife? Apa istrimu, Is it your husband? suamimu, Is it your children? anak-anakmu, Is it your wealth? kekayaanmu, Is it your riches? kekayaanmu, Is it your beauty? kecantikanmu, Is it what you call what people talk about you? atau apa yang diomongin orang tentang What kamu? is it more precious for you? Jadi apa yang saudara anggap itu paling berharga di dalam kehidupanmu? God says, give that to me. Tuhan bilang, yang paling berharga itu kasih ke aku. Adi, bagaimana? Haleluya. God is saying, give it Tuhan to me. bilang, yang paling berharga itu kasih ke aku. Give it to me. Kasih ke aku. Now God had to tell him, don't forget your son, your only begotten son. Kenapa? Karena kan perintah Allah itu kan udah jelas kepada Abraham. Abraham, anak kamu ya, yang satu-satunya itu loh. Amen. What would Abraham would have done? Harusnya Abraham bertindak apa? Jangan Tuhan. Dia kan bisa aja tawar-menawar kan? Jangan dong Tuhan. Amen. Now if comes a situation, do you tawar-menawar dengan Tuhan? Jadi waktu di dalam situasi saudara diminta sama Tuhan, saudara masih tawar-tawaran lagi gak sama Tuhan? Abraham did not tawar. Abraham gak tawar-tawaran lagi. Why? Kenapa? Because he knows his God. Karena dia tahu persis siapa Tuhan So he Allahnya. brought the child there, Jadi dia bawa anaknya. and the Bible says Alkitab bilang, in verse 10. ayatnya yang ke-10, Kejadian 22 ayat 10. 10, 11. Ayat 10 dan 11. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Menyembelih itu apa Pak ya? Yang dimaksud menyembeli itu apa sih? Pegang sekali potong gitu ya. Kalau menyembeli itu artinya kita main tusuk aja tikam begitu. Kalau menyembeli itu pernah lihat gak sih itu lehernya dikeret kan? Menyembeli ya. The hand and the legs of Isaac is tied. Bayangin kaki sama tangannya Ishak Abraham udah ikat. And the knife is coming to. Itu pisau udah deketin leher dia. The son could have told their father, Daddy, are you mad? Ishak bisa aja juga kan protes kan. Papa gila ya. You're gonna kill me. Papa masa mau bunuh aku? Tapi Isaac didn't ask. Ishak diam aja. Why? Kenapa? Because he knows his father was a righteous man. Kenapa? Karena Ishak juga tahu kalau bapaknya Abraham itu orang benar. He's a man who fears God. Dia adalah orang yang takut akan And he will Tuhan. never do anything that God is not pleased with. Dan juga Abraham tahu persis bahwa Abraham tidak akan melakukan apa-apa kalau itu tidak menyenangkan So Tuhan. Isaac also surrendered to God. Artinya apa? Di dalam posisi seperti pun Ishak juga berserah. That is why the life of Isaac became a blessing. Artinya apa? Kehidupan Ishak pun jadi diberkati. So Abraham laid the foundation for faith in the life of Isaac. Artinya apa? Pada waktu yang bersamaan Abraham itu meletakkan, jadi ngajarin yaitu iman kepada Ishak. To trust God. Untuk apa? Kamu percaya posisi Trust seperti God. itu pun percaya pada Tuhan. Trust God with your life. Percaya pada Tuhan dengan hidupmu sendiri. Hallelujah. What happened now? Apa yang terjadi? In verse 12. Ayatnya yang ke-12 katakan. Uh-huh. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Now I know that you fear God. Baru sekarang malaikat Tuhan bilang gini, sekarang aku tahu kamu takut akan Tuhan. Sebelum ini, Apakah sebelum kejadian Tuhan tahu ujian atau ini enggak? Tuhan tahu atau enggak? Abraham takut akan Tuhan. Bahwa Abraham itu orang yang takut akan Tuhan. Pasti dia tahu. Pasti Tuhan tahu But kan? why is it written? Tetapi kenapa ayat 12 ini tertulis? It is written for you and for me. Ayat ini tertulis buat saudara dan saya. To know what is the extent of the fear of God. Ini untuk mengajarkan kita, kasih lihat kita. Ini yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan. So what is takut akan Tuhan? Jadi apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? You will never hold back anything for yourself. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita nggak akan tahan apa-apa buat diri kita sendiri. Whatever God wants, I give it to Him. Artinya apapun yang Tuhan mau dari punya kita, kita kasih ke dia.
That's the fear of God. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. That means Artinya, in the heart there is no other likes other than God. artinya ajarlah hatimu supaya apa? Di dalam hati ini nggak boleh ada sesuatu yang terlalu kita senengin, terlalu yang berlebihan itu selain Tuhan. Nggak boleh. That's when you fear God. Baru di situ kita hidup takut akan Tuhan. Amen. Now people of God, Tuhan, that's the meaning of fear of God. itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Mau cari orang seperti itu sekarang susah. Because most people cari Tuhan karena mau something from Tuhan. Iya kan? Biasanya kan kalau kita kan datang ke Tuhan zaman sekarang, kita maunya minta lebih. Amen. Ya kan? Minta lebih lagi dari Tuhan, tapi kasih punya kita belum tentu kita mau. Nowadays they say come to Tuhan diberkati. Karena kita zaman sekarang diajarkan, kamu datang ke Tuhan nanti diberkati. Amen. To this man, God says, he shall teach his way he chooses. Kepada orang seperti inilah Tuhan katakan, dia akan ajarkan jalan-jalannya. Read that. Yaitu kembali lihat Mazmur yaitu Ayat 12, and I will 25 close now. ayatnya yang ke-12. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan mengajarkan jalan yang harus dia pilih. Hallelujah. He shall teach in the way he chooses. Artinya kepada dia Tuhan akan ajarkan jalan yang harus dia pilih. Or in other words, Dengan kata lain, God will teach him his ways to this man. Tuhan akan ajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang ini. That means Artinya, this man now doesn't have his own way. orang ini kan gak punya jalan dia sendiri. He does not have his own will. Dia gak punya keinginan dia sendiri He lagi. does not have his pleasure. Dia gak punya kenikmatan dia sendiri lagi. Everything now is God for him. Segala sesuatunya prioritasnya Tuhan dulu. Hallelujah. That is the man God is looking for. Baru itu yang dikatakan orang yang dicari-cari Tuhan. We will continue this tomorrow. Kita akan lanjutkan ini besok. Hallelujah. What are the benefits Jadi apa saja berkat-berkatnya that will come from this character? yang akan kita dapatkan kalau kita hidup di dalam karakter When we ini. are able to surrender everything to him Waktu kita belajar untuk bisa menyerahkan apapun yang paling berharga and punya live kita pada dia. for the glory of Dan his kingdom. hidup untuk kemuliaan dia. What will come to your life? Apa yang bisa kita dapatkan sebagai balikannya dalam hidup kita. Tomorrow Besok we shall continue. kita akan lanjutkan ini. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amen. Amin.